Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Trisha Nurasdin Destianti dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri UPI kelas Agro B. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pencoklatan non-enzimatis. Cheftel dan Cheftel pada tahun 1980 telah menyebutkan bahwa pencoklatan non-enzimatik adalah serangkaian reaksi kompleks yang dihasilkan dalam makanan yang diolah secara termal sehingga menimbulkan pembentukan warna coklat. Pencoklatan non-enzimatik ialah pencoklatan yang sering dijumpai dalam produk bahan olahan. Bahan pangan yang mengalami reaksi ini adalah bahan yang mengandung gula pereduksi, misalnya susu dan gula. Susu dan gula merupakan bahan pangan yang dapat mengalami perubahan fisik dan kimia yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah diakibatkan oleh reaksi pencoklatan secara non-enzimatik akibat suhu tinggi dan berkaitannya gula pereduksi dan asam-asam amino yang mengakibatkan warna coklat pada bahan. Pencoklatan non-enzimatik terjadi pada proses asam askorbat degradasi atau pencoklatan akibat vitamin C, karamelisasi, dan reaksi Maillard. Tabel berikut merupakan ringkasan mengenai pencoklatan non-enzimatik. Pencoklatan non-enzimatik dengan mekanisme asam askorbat degradasi. Asam L-askorbat atau vitamin C adalah zat yang sangat larut dalam air dan sangat bereduksi dengan sifat asam. Degradasi asam askorbat dilakukan tanpa adanya gugus amino, pH sedikit asam, dan aktivitas air pada suhu sedang atau tinggi. Ada dua jalur yang berbeda, satu oksidatif dan non-oksidatif lainnya. Meskipun salah satu karakteristik diferensial utama di antara mereka adalah produksi furfural yang lebih tinggi di jalur non-oksidatif. Pemilihan jalur oksidatif atau non-oksidatif tergantung pada keberadaan katalis logam. Mekanisme pencoklatan non-enzimatik yang kedua yaitu karamelisasi. Karamelisasi merupakan proses pencoklatan non-enzimatik yang disebabkan oleh pemanasan gula yang melampaui titik leburnya. Misal, pada suhu di atas 170 derajat Celcius akan menghasilkan lelehan gula berwarna coklat. Mekanisme pencoklatan non-enzimatik yang terakhir yaitu reaksi Maillard. Reaksi Maillard yaitu reaksi yang terjadi antara gula pereduksi melalui sisi keton dan aldehid yang reaktif dengan asam amino melalui gugus amina. Faktor-faktor penyebab pencoklatan non-enzimatik yaitu suhu, asam amino, dan kadar gula. Apabila gugus asam amino bereaksi dengan gula sederhana, maka akan terjadi reaksi Maillard. Namun, reaksi tersebut akan berlangsung cepat pada suhu tinggi yaitu antara 150 hingga 260 derajat Celcius. Kadar gula dapat mempengaruhi pencoklatan. Semakin lama dipanaskan, maka semakin pekat warna yang dihasilkan. Erikson pada tahun 1981 menyebutkan bahwa reaksi pencoklatan enzimatik maupun non-enzimatik akan mempengaruhi flavor, penampakan atau tekstur, dan nilai gizi produk pangan tersebut. Reaksi pencoklatan non-enzimatik yang terjadi pada bahan pangan memiliki keuntungan dan kerugian. Efek menguntungkan pada bahan pangan yaitu dapat memberikan cita rasa dan aroma yang khas pada produk pangan tersebut. Produk pangan yang memanfaatkan reaksi pencoklatan non-enzimatik yaitu pada roti, bir, dan kecap. Efek merugikan pada bahan pangan yaitu akan memberikan efek penampilan fisik menjadi lebih kecoklatan,
pada bahan pangan tertentu, misalnya pada tepung yang mengandung protein tinggi dan susu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saifur pada tahun 2013 bahwa reaksi pencoklatan non-enzimatik dapat berlangsung cepat apabila diberikan suhu tinggi yang berkisar antara 150 hingga 260 derajat Celcius. Metode penghambat terjadinya pencoklatan dapat dilakukan dengan proses blanching. Blanching adalah salah satu proses pemanasan dalam pengolahan bahan pangan. Proses blanching dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan air panas dan uap panas. Blanching dengan air panas biasanya dilakukan pada suhu 90 hingga 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan metode blanching adalah distribusi panas yang merata sehingga bahan pangan mendapat kecukupan blanching yang seragam. Kekurangan dari metode ini adalah larutnya zat gizi dari bahan ke dalam air sehingga kandungan zat gizi bahan pangan berkurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fellows pada tahun 2000 bahwa blanching dapat mencegah terjadinya pencoklatan karena pada prosesnya dapat mencerahkan warna bahan pangan dengan cara penghilangan oksigen pada jaringan tubuh dan perubahan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan. Selain itu, perubahan warna yang terjadi disebabkan adanya proses glikasi yang mana terjadinya reaksi antara protein dan laktosa pada suhu tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sun pada tahun 2006 yang menyatakan perubahan warna yang terjadi pada suhu disebabkan adanya proses glikasi, yaitu terbentuknya ikatan gugus karbonil ke molekul protein atau lemak, atau lipoprotein, tanpa melalui proses enzimatik dan dibantu dengan adanya pemanasan. Faktor-faktor penyebab pencoklatan non-enzimatik pada gula yaitu karamelisasi yang diakibatkan oleh waktu dan suhu. Reaksi Maillard diakibatkan oleh jenis gula, suhu, dan waktu. Pada glukosa semakin lama dipanaskan, maka warna coklat yang dihasilkan semakin pekat. Adapun faktor internal yang mempengaruhi yaitu jenis asam amino, jenis gula, serta perbandingan gula dan asam amino. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Katrein pada tahun 2008, yaitu semakin tinggi pH, maka reaksi Maillard akan semakin intensif karena reaksi Maillard yang terjadi optimum pada kondisi basah. Sekian pemaparan mengenai pencoklatan non-enzimatis yang saya dapatkan dari jurnal pencoklatan non-enzimatis yang ditulis oleh Husnul Hatimah dan Jusmiati Effendi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.